warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Yulia Arvin. Kali ini akan membahas mengenai reformasi yang mengacu pada 8 standar. Tapi sebelum itu, akan membahas dulu mengenai standar nasional. Apa sih standar nasional itu? Nah, standar nasional itu adalah suatu standar yang berisi mengenai standar minimal yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Apa saja sih 8 standar itu? Nah, standar yang pertama yaitu standar isi. Yang kedua, standar proses. Nah, standar proses itu ada dua, proses pembelajaran dan proses penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Kemudian yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian standar sarana dan prasarana. Selanjutnya standar pengelolaan, dan yang terakhir standar pembiayaan. Standar isi itu ada hal-hal yang diatur dalam standar isi, yang yaitu standar minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai sebuah kompetensi yang minimal dalam jenis dan jenjang pendidikan hal tertentu. Aja sih yang terdapat pada standar isi. Jadi pada standar isi itu terdapat beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan struktur kurikulum. Apa aja sih hal-hal yang diatur dalam standar isi? Jadi dalam standar isi itu standar minimal dan tingkat kompetensi kelulusan minimal untuk jenjang dan jenis pendidikan dalam hal tertentu. Kedua yaitu standar kompetensi lulusan. Jadi SKL ini sebagai penentuan dalam kelulusan peserta didik untuk mencapai standar minimal pendidikan dasar dan menengah. Hal-hal yang diatur dalam standar kompetensi lulusan, yang pertama standar kompetensi lulusan pada pendidikan dasar dan menengah. Kemudian yang kedua pada kelompok mata pelajaran, dan yang ketiga pada minimal mata pelajaran. Yang ketiga yaitu standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan ini pada proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk ikut berpartisipasi, yang tujuannya untuk meningkatkan kreativitas, kemandirian sesuai bakat dan minat siswa, serta untuk meningkatkan perkembangan psikologis siswa, yaitu standar sarana dan prasarana. Dalam satuan pendidikan, semuanya itu harus dilengkapi dengan media pendidikan, peralatan pendidikan, perlengkapan pendidikan, buku, sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lainnya. Kemudian harus dilengkapi juga dengan prasarana pendidikan seperti lahan, ruang pendidikan, ruang pimpinan pendidikan, ruang perpustakaan, ruang kelas, dan prasarana lainnya. Yang kelima, standar pengelolaan. Standar pengelolaan mencakup 3 bagian. Yang pertama, standar pengelolaan satuan pendidikan. Yang kedua, standar pengelolaan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, standar pengelolaan oleh pemerintah, yaitu standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan ini meliputi standar biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Untuk biaya investasi meliputi pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana, pembiayaan modal kerja tetap, dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian untuk biaya operasional mencakup gaji tenaga pendidik, peralatan pendidikan, sarana dan prasarana, pajak, dan asuransi lainnya. Kemudian untuk biaya personal yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan yaitu meliputi hasil belajar oleh pendidik, hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan hasil belajar oleh pemerintah, yaitu standar pendidik dan tenaga pendidikan. Seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian seorang pendidik juga harus memiliki ijazah dan
sertifikasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, apa aja sih kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik? Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Pengembangan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor. Yang pertama itu faktor internal, faktor eksternal, penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum. Untuk faktor internal yaitu satu, tuntutan tercapainya 8 standar nasional pendidikan yang berisi standar isi, standar proses, SKL, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar SAPRAS, standar pengelolaan, standar biaya, dan standar penilaian. Yang kedua yaitu pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu yang pertama gencarnya arus globalisasi, yang kedua isu lingkup hidup, ketiga pesatnya perkembangan IT, yang keempat konvergensi ilmu dan teknologi, yang kelima ekonomi berbasis pengetahuan, yang keenam kebangkitan industri kreatif dan budaya, yang ketujuh pergeseran kekuatan ekonomi dunia, yang kedelapan pengaruh imbas teknosains, yang kesembilan mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, yang kesepuluh peran serta anak Indonesia dalam TIMSS atau Trend in International Mathematics and Science Study, dan PISA yaitu Program for International Students Assessment. Faktor yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Pendidik yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir dalam proses pembelajaran. Di antaranya yaitu dari pusat guru menjadi menuju berpusat pada siswa, dari satu arah menuju interaktif, kemudian dari isolasi menuju lingkungan jejaring, dari pasif menuju aktif menyelidiki, dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata, dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, dari luas menuju perilaku khas memberdayakan kaidah keterkaitan, dari stimulasi rasa tunggak menuju stimulasi ke segala penjuru, dari alat tunggal menuju alat multimedia, dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif, dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan, dari usaha sadar tunggal menuju jamak, dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan, dari pemikiran faktual menuju kritis, kemudian dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Kemudian faktor yang keempat yaitu penguatan tata kelola kurikulum 2013. Yang pertama, penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif. Kedua, penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pemimpin kependidikan atau education leader. Yang ketiga, penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Perkembangan penduduk sebagai modal dalam pembangunan. Sekarang ini di tahun 2020 sampai 2035 merupakan puncak usia produktif di Indonesia, yaitu usia dari 15 sampai 64 tahun, di mana penduduk berusia produktif di Indonesia mencapai 70% dari usia. Ini dilansir dari Slametel tahun 2013. Nah, lalu penduduk produktif ini terbagi menjadi dua, yaitu penduduk produktif yang kompeten dan penduduk produktif yang tidak kompeten. Nah, penduduk
produktif yang kompeten ini akan menjadi modal pembangunan, sedangkan yang tidak kompeten akan menjadi beban bagi pembangunan. Lalu bagaimanakah kita dapat mengatasi beban pembangunan ini? Dapat dilakukan dengan perubahan pada kurikulum. Transformasi dari beban pembangunan, yaitu sumber daya manusia yang tidak produktif, menjadi sumber daya manusia yang produktif dan kompeten, itu dapat dilakukan dengan kurikulum yang meliputi kurikulum, PTK atau pegawai tenaga kerja, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembangunan, yang dimana ini semua tercantum dalam keempat poin itu kurikulum, PTK, sarana prasarana, pengelolaan, dan pendanaan ini merupakan bagian dari standar nasional pendidikan selain dari standar-standar yang lain. Hal ini dapat membantu mengubah beban pembangunan, yaitu sumber daya manusia produktif yang kurang kompeten menjadi sumber daya manusia produktif yang kompeten yang dapat menjadi modal pembangunan di masa yang akan datang. Sehingga perubahan kurikulum yang dapat menunjang sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang produktif dan kompeten itu penting dilakukan. Kompeten yang memiliki dua kemampuan, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill terdiri dari knowledge atau ilmu pengetahuan dan skill atau keterampilan. Sedangkan soft skill memiliki dua pengertian, yaitu interpersonal dan yang berarti keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, dan intrapersonal yaitu keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri yang mampu mengembangkan untuk kerja secara maksimal. Oke, selanjutnya yaitu keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk membangun soft skill dan hard skill, sebelum kita membahas ketiga itu, kita bahas terlebih dahulu apa itu soft skill dan hard skill. Jadi, hard skill yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Contohnya yaitu seseorang guru biologi mengajar dengan konsep mempraktekannya langsung. Jadi, seorang guru biologi harus menguasai pelajaran biologi tersebut. Selanjutnya soft skill. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Soft skill ini merupakan atribut diri sendiri serta kemampuan berkomunikasi yang merupakan sifat bawaan. Contohnya, kejujuran, bertanggung jawab, berlaku adil, kemampuan bekerja sama, hormat terhadap sesama. Oke, selanjutnya kita kembali ke keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi, kita sebagai calon guru yang digugu dan ditiru, jika ingin menjadi guru yang profesional, kita harus memiliki 3 elemen ini. Karena jika ketiga elemen itu ada yang hilang satu, kita tidak bisa menjadi guru yang profesional. Contohnya, jika kita menjadi seorang guru yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas, akan tetapi attitude atau sikap kita tidak dijaga, tidak akan jadi bisa guru yang profesional. Terima kasih, itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.